Kalian sadar gak kalau dunia tuh sekarang kayak sudah mulai tenang sejenak? Semua masalah dunia itu kayak udah berhenti sejenak. Bukan karena krisis ekonomi yang terjadi, bukan karena perang atau kudeta, tapi karena ada satu tokoh yang wafat, yaitu adalah Paus Fransiskus. Tapi tunggu dulu ya. Kenapa wafatnya seorang pemimpin agama ini bisa mengguncang diplomasi dunia? Ini bukan hanya soal agama ya, ini soal kekuasaan, simbolisme, dan kekuatan lunak yang mengakar di Vatikan. Ingat ya, di video saya ini saya tuh gak mau membahas dari segi agamanya. Saya tuh mau membahas dari segi pandangan geopolitiknya, ekonominya yang ditimbulkan dari Paus Fransiskus ini. Mungkin sebelum itu ya, saya tuh mau bahas mengenai Paus itu siapa. Mungkin masih ada yang masih gak paham Paus itu siapa dan segala macam. Mungkin saya akan jelaskan sedikit sekilas mengenai Paus. Seorang Paus itu adalah sosok unik dalam lanskap dunia modern. Pemimpin spiritual Gereja Katolik Roma sekaligus kepala negara kota Vatikan, negara terkecil namun paling berpengaruh secara simbolik di dunia. Dalam tradisi Katolik, Paus ini itu diyakini sebagai wakil Kristus dunia, penerus Santo Petrus yang dianggap sebagai Paus pertama. Ia tuh memimpin lebih dari 1,3 miliar umat Katolik, bayangin. 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia dipimpin oleh satu, yaitu Paus ini. Nah, tugas Paus ini ya tentu memberikan arahan dalam urusan doktrin, moral, dan kehidupan sosial umat. Namun jabatan ini tuh bukan sekedar simbol religius ya. Paus ini adalah pemimpin moral global yang suaranya dapat menguncang hati dan bahkan kebijakan para penguasa dunia. Penguasa dunia dengan Paus Fransiskus ini, kalau kita persenkan ya, dengan total umatnya, ini lebih banyak dari Paus ini. Kenapa? Karena bisa memimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Jadi posisi itu sangat tinggi sekali dalam kaum Katolik. Yang membuat posisi ini itu makin luar biasa, makin tinggi, yaitu adalah lokasi dan kekuasaan yang menyertainya. Kita lihat kota yang dipimpinnya, negara yang dipimpinnya, Vatikan, atau disebut dengan Vatikan City State. Negara ini itu cuma luasnya itu 44 hektar. Makanya saya bilang tadi, itu negara terkecil di dunia. Dan bahkan penduduknya di sana itu kurang dari 1.000 orang. Namun di sana itu memiliki kedudukan politik dan spiritual yang sangat besar. Terletak di jantung kota Roma, Italia. Yang mana Vatikan ini itu adalah pusat pemerintahan tertinggi Gereja Katolik sekaligus negara independen yang diakui dunia internasional. Ia tuh memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan status sebagai pengamat tetap di PBB, bayangin. Makanya menurut saya, ketika saya analisa, ini tuh adalah bentuk kekuatan lunak atau bisa disebut dengan soft power paling murni. Tanpa tentara, tanpa kekayaan besar, tapi dengan pengaruh global yang sangat dalam. Kalau pemimpin di negara-negara lain, perlu adanya tentara. Kalau gak ada tentara, maka masyarakat itu nanti bisa memberontak. Demo tidak bisa dihalang segala macam. Nah, Paus Fransiskus ini tidak membutuhkan hal itu. Jadi ini murni yang disebut dengan soft power, kekuasaan yang lunak, yang murni emang dari hati. Kurang gini, sebagai kepala negara Vatikan ya, Paus itu memiliki kekuasaan absolut dalam 3 cabang pemerintahnya. Ini saya paparkan ya. Ini hampir sama dengan negara-negara demokrasi yang lain. Yaitu pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang mana ini tuh dibantu oleh Kuria Roma yang mirip seperti kabinet pemerintahan. Namun ini tuh berbeda dari kepala negara yang lain. Mandat Paus itu bukan dari rakyat, melainkan dianggap sebagai hasil bimbingan Roh Kudus melalui konklav. Apa itu konklav? Konklav itu merupakan rapat tertutup para kardinal dari seluruh dunia. Artinya setiap pemilihan Paus itu bukan hanya urusan internal gereja, tapi sebuah momen geopolitik yang sangat dinanti-nantikan dan dianalisis dunia internasional. Makanya saya katakan di sini, saya tuh membahas bukan dari segi agamanya, saya membahas dari sisi geopolitik, pengaruh yang ditimbulkan oleh seorang Paus ini. Kalau kita lihat sejarah, dalam sejarah modern, Paus itu telah memainkan peran besar dalam konflik global, termasuk mendukung perdamaian di Timur Tengah, menentang perang di Ukraina Rusia, serta mengupayakan dialog lintas agama dengan dunia Islam dan Yahudi. Misalkan yang wafat kemarin, Paus Fransiskus, misalnya dikenal sebagai sosok progresif
yang menantang kapitalisme yang rakus, serta memperjuangkan lingkungan dan keadilan sosial. Makanya kehadiran pemimpin seperti ini itu sangat langka sekali. Seorang yang berani berbicara, melampaui batas negara, ideologi, dan agama demi kepentingan kemanusiaan. Itu jarang ada pemimpin seperti ini. Selain itu fakta menarik di negara Vatikan ini. Vatikan ini tuh juga merupakan rumah bagi warisan seni dan budaya yang sangat luar biasa. Jadi disinilah berdirinya Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina, karya Agung Michelangelo yang menyatukan iman dan keindahan dalam bentuk paling luhur. Kalau kalian ke sana, di sana tuh ada Museum Vatikan, menyimpan koleksi yang mencerminkan sejarah panjang umat manusia dalam mencari makna dan Tuhan. Pokoknya menarik museum di sana. Ini menunjukkan sebenarnya bahwasanya Vatikan itu bukan hanya pusat agama, tetapi juga penjaga peradaban dan pewarisan dunia. Setelah wafatnya Paus Fransiskus kemarin pada 21 April 2025, Gereja Katolik Roma ini kan akan memasuki masa sedefensi, sebuah periode ketika tahta suci itu kosong dan kekuasaan pemerintah gereja universal ini beralih secara sepenuhnya kepada College of Cardinal. Nah, dalam masa ini, seluruh urusan gereja yang bersifat strategis itu ditunda dulu dan fokus pada pemilihan kardinal. Kardinal itu apa? Kardinal itu merupakan orang yang mempersiapkan konklave, yakni proses pemilihan paus baru yang dilakukan secara rahasia di Kapel Sistina di Vatikan. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan dipilih menjadi kardinal? Ya, siapa saja, tapi ada syaratnya. Para kardinal itu harus berusia di bawah 80 tahun yang berhak memilih. Dan saat ini, detik saat ini, itu sudah terdapat 135 kardinal yang memenuhi syarat tersebut dan sudah terpilih. Jika misalkan sudah terkumpul nantinya, mereka akan mengikuti secara harfiah dan simbolis dalam konteks mereka di dalam kapel hingga terpilih seorang paus baru yang mendapat dukungan 2/3 suaranya, mendapat dukungan dari mayoritas dari para kardinal itu. Ini saya bicara prosesnya ya, karena ini menarik dan nanti ada kaitannya dengan geopolitik. Biasanya proses ini itu diawali dengan istilah Misa Pro Eligendo Pontifex dan diikuti oleh beberapa putaran pemungutan suara setiap harinya. Jika misalkan tidak ada yang mencapai mayoritas yang disyaratkan 2/3 dari total semua kardinal itu, maka suara itu nanti dibakar dengan zat kimia yang menghasilkan asap hitam sebagai tanda belum ada paus yang terpilih. Sebaliknya ketika misalkan sudah ditemukan nantinya dari 2/3 dari suara para kardinal itu, maka itu nanti dibakar dan akan memunculkan asap putih nantinya hingga tahu, atau menggunakan campuran kimia yang lain sehingga warnanya itu putih beda sama yang hitam tadi. Nggak tahu saya, tapi intinya biasanya ketika sudah terpilih itu nanti akan muncul asap putih yang menunjukkan bahwasanya paus baru itu sudah terpilih dan mereka akan memiliki paus yang baru bagi umat kaum Katolik nantinya. Kemudian gini menarik, ketika kita lihat proses ini secara historis, pemilihan ini tidak hanya merupakan proses spiritual saja tetapi juga penuh pertimbangan geopolitik, teologis, dan diplomatik. Setiap paus yang terpilih ini mencerminkan arah strategis yang hendak diambil gereja. Dalam konteks ini, pemilihan pengganti Paus Fransiskus itu menjadi sangat penting mengingat mayoritas kardinal pemilih ini adalah orang-orang yang diangkat oleh beliau. Besar kemungkinannya paus berikutnya itu akan melanjutkan visi reformis dan progresif yang telah dibangun dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Namun, ini bisa juga ada tekanan dari kelompok konservatif yang menginginkan peninjauan ulang atas sejumlah kebijakan Fransiskus ini, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan, dialog dengan komunitas LGBTQ, dan reformasi keuangan Vatikan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus yang kemarin Makanya menurut saya, ini tuh adalah fase kritis bagi umat Katolik. Kenapa? Karena dunia menghadapi tantangan besar, polarisasi sosial, krisis iklim, serta kemerosotan kepercayaan publik terhadap institusi. Gereja yang selama ini berperan sebagai kompas moral global ini membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya soleh dalam ideologis dalam umat Katolik, tapi juga peka terhadap realitas dunia kontemporer. Siapapun yang terpilih nanti akan menjadi penentu apakah gereja Katolik itu akan tetap relevan di abad ke-21 ini atau terjebak dalam masa yang lalu sehingga tidak layak dijalankan pada masa sekarang.
Jadi wafatnya Paus Fransiskus itu ya bukan hanya peristiwa penting dalam sejarah Gereja Katolik, tetapi juga momen geopolitik yang sangat krusial di tengah dinamika dunia yang penuh ketegangan ini. Sebagai pemimpin spiritual yang lebih dari 1,3 miliar umat Katolik dan kepala negara Kota Vatikan, Paus itu memiliki peran untuk dalam hubungan internasional. Ia tidak memimpin negara dengan kekuatan militer, ekonomi, namun dia memiliki soft power yang sangat besar seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dalam satu dekade terakhir, kalau kita lihat, Paus Fransiskus yang kemarin ini menjadikan tahta suci itu sebagai suara moral global, sering kali menentang logika kekuasaan negara-negara adidaya dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Kalau kita lihat dari segi geopolitiknya, di panggung geopolitik, Paus Fransiskus itu secara konsisten mendorong diplomasi damai dan menolak militerisme. Ia mengkritik keras terhadap industri senjata dan secara terbuka menyayangkan konflik bersenjata di Ukraina Rusia, Gaza sama Israel, Yaman hingga Afrika Tengah. Bahkan dia merupakan salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang mampu mempertahankan komunikasi dengan baik ke berbagai kutub ideologis, baik dari Washington, Moskow, Beijing hingga Teheran. Menurut saya, inilah kekuatan khas Vatikan yang sering diabaikan oleh orang-orang yang lain. Merupakan peran sebagai penengah global yang tidak terikat oleh kepentingan nasional apapun. Dalam konteks ini, arah kebijakan Paus berikutnya ini akan menentukan bagaimana Vatikan itu menavigasi hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar yang sedang bersaing untuk dominasi global untuk saat ini. Global sudah menutup blok-blok, jadi Vatikan itu harus aware. Dan Paus berikutnya harus aware dan bisa mengatasi mengenai blok-blok yang terjadi di dunia ini sekarang. Tak hanya itu, geopolitik gereja ini juga mencangkup representasi dan kekuasaan internal dalam tubuh Katolik sendiri. Paus Fransiskus yang kemarin, beliau itu kan merupakan paus pertama dari Amerika Latin yang mencoba mendekolonisasi struktur gereja yang selama berabad-abad itu didominasi oleh Eropa. Ia mengangkat banyak kardinal dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin, suatu wilayah yang kini menjadi jantung pertumbuhan umat Katolik. Dalam konklak nanti, ini kemungkinan yang terpilih itu paus dari selatan global, seperti Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina atau Peter Turkson dari Ghana. Jika misalkan itu terjadi, maka kita akan menyaksikan pergeseran geopolitik internal Gereja Katolik dari pusat ke pinggiran, dari utara ke selatan, sebuah perubahan simbolis sekaligus strategis. Jadi ketika seorang paus wafat ya, dunia itu memang berduka, tapi dunia juga menunggu, karena dari balik dinding Vatikan itu akan lahir satu keputusan yang bisa mengubah wajah diplomasi dunia ini, dan mungkin wajah arah sejarah. Ini bukan sekedar agama ya, saya katakan sekali lagi, ini bukan sekedar agama, ini adalah geopolitik tingkat tinggi yang dibungkus dalam jubah putih dan doa. Makanya di akhir video ini saya katakan, kekuatan sejati itu bukan yang terdengar paling keras ya, bukan yang terdengar paling kuat, tapi yang paling banyak didengar oleh orang. Jadi mungkin itu saja ya. Sampai jumpa. Eksklusif.